Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Pak Wedi akan menerangkan tentang modul inventor. Tapi sebelumnya Pak Wedi akan menerangkan tentang tugas-tugas hari ini dan tugas-tugas yang kemarin belum. Ya, tugas-tugas hari ini dan tugas-tugas yang kemarin belum. Untuk tugas yang kemarin belum, ya, Pak Wedi sudah share. Pak Wedi sudah share di grup lewat Bu Hirma, ya, lewat Bu Hirma. Di layar kalian bisa muncul yang Pak Wedi share adalah Sismat. Muncul nggak? Salah satu mewakili? Muncul, Pak. Muncul ya, oke. Yang Pak Wedi terangkan hari ini sebelum ke materi bahwa tugas kalian nanti ada 3, ya. Yang sudah kalian laksanakan adalah tugas offline, ya. Nanti tugas offline ada 2, tugas offline yang kemarin materi pertama sudah Pak Wedi share, yang tugas offline yang materi kedua yaitu yang resume materi kedua ini untuk tugas yang berikutnya, tapi waktunya masih panjang yaitu sampai 15 Agustus. Tapi Pak Udi sarankan jangan menunda-nunda pekerjaan kalau hari ini bisa diselesaikan. Karena apa? Tugas Pak Udi nggak susah, artinya bisa kamu cicil. Kalau yang offline kan bisa kamu cicil di lain hari nggak masalah. Tolong untuk mic-nya di off-kan dulu biar Pak Udi nggak bingung. Pak Udi aja yang berbicara dulu. Apa Pak perbedaan tugas offline sama online? Kemarin Pak Udi sudah menjelaskan, ini saya datakan lagi. Tugas offline sifatnya adalah berkala. Jadi misalnya ada Bapak Ibu guru yang ngasih tugas offline. Misalnya Pak Udi yang kemarin hari pertama Pak Udi ngasih tugasnya ini. Resume atau ringkas materi gambar tani manufaktur, tulis di buku catatan, kemudian di-upload, baik itu berupa link atau berupa PDF. Tugasnya apa? Resume materi. Tapi pada saat Audi cek, ya, padahal sudah ada tutorialnya juga, materinya juga sudah Pak Audi share. Ternyata hanya beberapa anak yang baru mengerjakan. Pak Audi tahunya dari sini. Kalau sudah Pak Audi kasih nilai, berarti sudah Pak Audi pastikan bahwa anak itu sudah mengerjakan. Ini sebagai contoh, ya. Sebagai contoh, misalnya Oscar sudah mengerjakan, sudah menilaikan ke Pak Audi. Pak Audi sudah tahu nanti, ini sudah Pak Audi koreksi, tapi Pak Audi langsung ngasih nilai. Nilainya akan muncul. Nah, nanti akan ada di sismat kalian, bisa dilihat, oh nilai saya sekian, ya. Seperti itu. Nah, itu adalah tugas offline, ya. Sebentar ada yang masuk, saya admit dulu. Ya, saya lanjut lagi, masih di posisi yang sama, posisinya di sini. Pak Udi lanjut lagi, itu tugas offline. Tugas offline yang kedua adalah ini, ya. Nanti dilihat jangka waktunya atau yang kamu lihat adalah sampai tanggal berapa Pak? Dilihat ini, tanggal 15 Agustus itu batas pengumpulan, cukup lama. Yang tugas kedua ini, ya. Jadi tugas pertama yang tadi udah tak share itu yang sudah mengerjakan siapa saja sudah ada, yang belum silakan Pak Udi kasih batas hari ini saja. Nanti yang belum tolong diinformasikan hari ini sampai jam, di sini Pak Udi kasih waktu sampai jam sampai 24 jam ini. Sampai 24 jam ini. Tolong nanti segera dilaksanakan untuk tugas offline yang pertama. Yang sudah tenang aja. Untuk yang tugas offline yang kedua, karena batasnya masih panjang, bisa kamu cicil mulai sekarang. Ya, jadi ini 2 tugas offline sudah Pak diterangkan. Sedangkan tugas online itu apa Pak? Tugas online adalah yang hari ini nanti kalian kerjakan. Karena tugas online berarti waktunya hanya saya batasi dari jam 8, ya, dari jam 8 sampai jam 10. Ya. Pak, ini kan sudah mulai, nggak apa-apa, ini Pak Udi kasih materi, karena soalnya hanya 5 saja. Nah, Pak Udi hanya soal-soal umum aja, nanti dikerjakan aja. Dan Pak Udi ngasih tugasnya adalah berupa soal isi aja.
Nah, nanti diperhatikan hanya 5 saja, nanti dikerjakan. Pak Udi pengen ngecek tugas kalian, bagaimana cara kalian mengerjakan, ya tolong nanti dikerjakan dulu. Ya, saya masuk lagi di sini posisinya. Ya, masih kelihatan ya? Kalau terhenti nanti salah satu bilang, Pak Udi masih menerangkan di Sismat, di tugas online. Nah, tugas online ini ya, Pak Udi untuk M1 sudah mulai dan hari ini juga sudah berjalan ini waktunya. Tapi tenang aja, saya kasih batas sampai jam 10. Soalnya hanya 5 saja. Cara mengerjakannya seperti apa, Pak? Yang dikerjakan tugas online aja dulu. Kalau tugas offline yang kedua, itu kan masih ada batas waktunya sampai tanggal 15. Nah, nanti caranya yang pertama buka menu, ya, buka menu pada Sismat, terus pilih tugas, ya, tugas online nanti akan muncul di situ. Tugasnya Pak Udi apa? Udah dikerjakan aja seperti kamu nulis, cuman diketik di situ. Sebisamu dulu, ya. Nanti yang lainnya tolong diinformasikan. Apa yang Pak Udi sampaikan di sini, nanti ini saya rekam kan, ini saya rekam, terus nanti saya coba untuk ambil rekamannya, terus nanti saya share di YouTube Pak Udi, nanti saya share linknya, nanti kalian bisa melihat lagi. Bagi teman-teman kalian yang belum sempat untuk masuk ke timnya Pak Widi, nanti bisa melihat hasil rekaman Pak Widi. Nanti saya usahakan untuk apa yang tak terangkan hari ini bisa saya share lagi dalam bentuk link. Ya, jadi nanti yang harus kalian kerjakan hari ini sampai nanti jam 10 adalah mengerjakan tugas online. Untuk tugas offline-nya karena durasinya masih panjang tanggal 15, silakan kalian misalnya Pak setelah tugas online nanti jam 12 ke atas nanti saya kerjakan sore Pak, biar nanti saya nggak punya tanggungan, lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi. Nah, untuk tugas offline yang kedua Pak di sini untuk tugas offline yang kedua, perhatikan Pak Udi ngasih materinya ini, nanti diperhatikan. Ini sudah ada beberapa anak yang sudah mengerjakan, ya, atau yang sudah melihat, nanti tinggal merangkum atau hasilnya nanti dari yang Pak Udi tulis di sini atau yang Pak Udi terangkan di sini nanti ditulis di buku untuk dirangkum, terus nanti seperti biasa di-share di sini, nah, di-upload seperti biasa di-upload, seperti itu prosesnya, ya. Ini untuk tugas offline sama tugas online. Sebelum Pak Widi masuk ke materi, ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Tidak, sudah cukup jelas ya? Apa yang Pak Widi sampaikan ya? Sudah cukup jelas ya? Cukup. Halo? Ya. Ya. Oke, Pak Widi lanjut lagi untuk materi. Untuk materi hari ini, biar nanti singkat. Untuk materi hari ini, Pak Widi akan menerangkan tentang, sebentar, ini sebelum, oke. Untuk materi hari ini, Pak Udi akan menjelaskan sedikit tentang inventor. Kemarin sudah pernah tak share di sini. Pak Udi akan menerangkan dan bagaimana cara menjalankannya. Ya, perhatikan slide demi slide. Ya, modul inventor. Kemarin Pak Udi sudah menjelaskan apa itu pengertian inventor. Ya, inventor atau DEX inventor adalah dia sifatnya program pemodelan seperti AutoCAD, cuman dia langsung ke solid. Solid itu bentuk padat. Jadi misalnya buat kotak itu langsung bisa membuat kotak, ya. Membuat lingkaran itu langsung bisa terbentuk seperti tabung, ya. Sebagai gambaran, program pemodelan solid berbasis fitur parametrik. Artinya apa? Semua objek dan hubungannya dengan geometri itu dapat dimodifikasi. Jadi misalnya kalian gambar kok ada kesalahan, bisa dimodifikasi atau dimodify, ya. Itu AutoDEX. Keuntungannya kemarin sudah saya share. Nah, diperjelas saja. Alat ini cukup mudah digunakan, jelas karena simple sekali. Tinggal diinstal di laptop kalian, kemudian nanti dijalankan, udah ya bisa dengan tutorial yang ada yang sudah Pak Udi share itu bisa. Dapat membantu kita mengurangi kesalahan, jelas pada saat kita mendesain nanti ya mendesain dan ada kesalahan itu langsung bisa kita edit di situ. Nanti Pak Udi akan praktekkan. Biaya produksi yang harus kita keluarkan akan berkurang, jelas sekali. Ya, pada saat nanti kita membuat suatu rancang bangun, mesin misalnya, atau misalnya membuat ragum, kita bisa gambar dulu per komponennya.
ya, part 1, part 2, part 3, ya, kita gambar dulu. Habis itu apa? Habis itu kita simulasikan, ya. Nanti akan, hasilnya nanti seperti ini. Itu akan mengirit dana. Kalau tidak ada gambarnya langsung dikerjakan, ternyata pada saat di assembling salah, ya percuma, ya. Terus time to market dari benda yang kita desain pun dapat dipercepat, ya. Karena apa? Karena kita sudah mensimulasikan. Artinya apa? Waktu yang digunakan untuk membuat produk itu jelas lebih cepat. Kenapa, Pak? Karena kita sudah mendesain dulu. Kita sudah merancang dulu, per partnya sudah kita gambar, habis itu kita simulasikan, ya. Seperti ini contohnya. Ya, seperti ini contohnya. Pak Odi kasih contoh. Langsung contoh di inventor. Ya, seperti ini misalnya. Sebelum Pak Odi lanjutkan, sekali lagi Pak Odi mau tanya, apakah inventor Pak Odi kelihatan di situ? Sudah tertampil? Salah satu mewakili? Sudah. Oke. Nah, seperti ini. Misalnya Pak Odi rencana mau membuat suatu ragum seperti ini. Misalnya Pak Odi mau membuat ragum. Ragum ini ternyata banyak komponen yang harus kita buat. Ini part namanya. Ini part more-nya, part 1, ini part 2, part 3, part 4, part 5, part 6. Nanti untuk ngunci ini part 7, masa-masa sudah kita gambar di sini. Part 1 misalnya, ini part 2, ini part 3, ini part 4, ini part 5, part 6, ya, dan seterusnya. Ini sudah kita buat di sini. Ini namanya part. Nanti awalan Pak Udi akan ajari kalian untuk cara membuat part itu seperti apa. Kok bisa ada ulirnya, itu caranya gimana, Pak? Bagaimana cara membuat ulir seperti ini dan bertingkat seperti ini? Bisa, Pak? Bisa. Selama kalian akan selalu mengikuti Pak Udi dengan cara seperti ini, itu luar biasa. Tapi yang nggak pernah ikut seperti ini, mereka akan ketinggalan jauh. Ya, biarkan kamu selalu kasih motivasi dengan yang lainnya. Pak Udi kalau ngasih pembelajaran langsung ke proses prakteknya. Ya, jadi bisa diinfokan gitu. Ini untuk penguncinya ya seperti ini. Setelah per part kita gabung, ya, kita buat, maka Pak Udi bisa membuat ini yang namanya adalah proses assemblingnya. Ya, proses assemblingnya Pak Udi bisa buat di sini. Ya. Habis itu Pak Udi bisa mau nyetak misalnya, tak lepasi semua, maksudnya ini adalah IDW. Nanti Pak Udi jelaskan apa itu IDW, apa itu part. Ini Pak Udi jelaskan secara global bahwa nanti yang kalian pelajari adalah bisa membuat part, per partnya, per ulirnya, habis itu bisa dibuat assemblingnya. Seperti ini, perakitannya. Hasil perakitannya bisa kita cetak menggunakan format PDF, ya, atau kita buat seperti ini. Ini langsung Pak Udi buat seperti ini. Ya, per view-nya muncul seperti ini. Ini gambarannya yang nanti kalian akan buat. Ya, kita kembali lagi ke inventor. Kita masuk ke materi tadi lagi, lanjut lagi. Ya. Proses yang selanjutnya adalah ini. Pada saat nanti kalian sudah masuk ke ini PowerPoint. Nah, ini. Kalau sudah kalian menguasai ini, ya, tugas kalian adalah yang pertama bisa tahu caranya bagaimana sih menjalankan inventor. Ya, inventor yang nanti kalian gunakan adalah AutoCAD 2015 sampai 2017. Nanti Pak Udi usahakan untuk satu lab ini isinya 2017 semua. Ya, sekedar informasi, ya nanti bisa di-share ke teman-temanmu. Kalau ada yang punya laptop, ya, Pak, saya mau install inventor. Bisa, Pak? Bisa. Ya, nanti pada saat ke lab atau sudah proses praktek, nanti bawa aja laptopmu. Tapi sebelumnya nanti infokan ke Pak Widi atau Jabri ke Pak Widi spek laptopmu apa saja. Ya, spek laptopmu apa saja. Misalnya RAM-nya berapa? Pak Udi yang butuhkan adalah RAM-nya berapa? Minimal kalau bisa 4 GB. Ya, minimal 4 GB. Nanti bisa Pak Udi
install inventornya, dan nanti pada saat pembelajaran misalnya di sekolahan pakai laptop sekolahan, di rumah nanti kan belajar lagi pakai laptopmu misalnya, itu lebih bagus. Ya, nanti yang Pak Udi cek adalah spek yang di laptopnya sama prosesornya apa, Intel berapa, atau mungkin apakah AMD, atau mungkin sudah menggunakan NVIDIA GeForce atau VGA tambahan, itu lebih bagus lagi. Ya, seperti itu. Langkah pertama adalah bisa lewat start, ya, lewat start program, terus pilih AutoCAD 2000 atau DEX 2017, atau bisa menggunakan desktop. Misalnya sudah ada desktop, nanti Pak ada tulisan Inventor 2017, saya klik 2 kali boleh. Seperti itu juga bisa. Nah, setelah kalian seperti itu masuk, nanti ada beberapa template, ya, ada beberapa template yang ada, ya. Pada saat nanti kalian sudah buka inventornya, nanti akan ada beberapa template. Yang pertama adalah kalian harus menentukan nanti masuk di satuan inci atau mili. Satuan inci atau mili. Tapi sebelumnya, ya, kalian harus membuat project dulu. Caranya bagaimana, Pak? Ini saya terangkan. Saya buka inventornya lagi. Ya, langkah pertama adalah membuat project. Cara membuat project adalah, ya, posisi yang pertama adalah kita pada saat nanti buka awal seperti ini, ya, kalian langsung masuk ke project, klik project, ya, terus pilih new. Nanti bisa kalian buka lagi pada saat Pak Udi sudah rekam, pilih new. Setelah itu new single user project, kalian next. Ya, nama projectnya kalian ganti, misalnya tugas GTM 12 TP 1 misalnya. Habis itu next aja. Habis itu finish. Ya, terus oke. Ya. Nanti posisinya tugas GTM ini akan muncul di sini. Akan muncul di layar kalian. Akan muncul di sini. Di situ di done. Ya, nanti posisinya bisa diaktifkan. Ya, cara mengaktifkannya gimana, Pak? Tinggal ini nanti di set. Ya, nanti posisinya adalah posisinya jangan buka inventor yang lainnya, tapi posisi projectmu diaktifkan dulu. Jadi membuat project itu sebenarnya posisi gambar-gambar yang lainnya harusnya di off kan dulu. Tapi ini karena Pak Udi ngajari prosesnya, nanti yang penting kalian sudah paham cara membuat project baru, tapi posisi kalau membuat project baru, Pak Udi sarankan jangan membuka inventor dulu. Artinya jangan membuka gambar-gambar yang lainnya yang ada hubungannya dengan inventor. Tapi pada satu gambar aja, pilih new, pilih projectnya apa. Nah, kalau sudah membuat project, baru masuk ke sini. Pilih new. Ya. Pak Udi tanya, masih tertampil ya inventor Pak Widi ya, kalau nanti ada yang salah. Pak. Oke, berarti prosesnya berjalan. Nah, pada saat nanti ada pilihan seperti ini, ada 3 template atau ada 3 satuan yang harus kalian pilih. Jangan pilih yang list, karena nanti satuannya adalah inci. Pilihnya metrik aja. Pilihnya metrik. Setelah metrik, arahkan di sini. Ya. Tadi Pak Widi bilang bahwa ada beberapa template yang harus kalian pahami, ya. Nah, sebelum masuk ke template ini, apa sih Pak standar milimeter IPT itu? Apa sih Pak standar IAM? Ya, Pak Udi arahkan ke sini dulu. Ya, Pak Udi arahkan ke sini dulu. Di materi tadi, biar nanti nggak bingung. Ya, Pak Udi arahkan di sini. Nah, nanti pada saat kalian sudah memilih metrik, ya, sudah memilih metrik, nanti akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul satuannya apa, terus kamu disuruh milih. Nah, inilah bedanya antara inventor dengan AutoCAD. Kalau AutoCAD, nggak ada pilihan seperti ini, langsung gambar aja, karena dia satu layar. Tapi kalau inventor, kamu disuruh milih. Misalnya, standar milimeter IPT, kamu klik standar milimeter IPT. Apa sih standar milimeter IPT? Template ini, atau wadah ini digunakan untuk pembuatan part. Template atau wadah ini digunakan untuk pembuatan part. Ya. Sedangkan sheet metal IPT, kalau milih sheet metal IPT, template yang digunakan untuk pembuatan part berupa plat tekuan. Nanti Pak Udi akan
jelaskan di inventornya. Yang ketiga, kalau pilih yang standar milimeter IHM, template yang digunakan untuk perakitan atau assembling beberapa file. Kita kasih contoh yang 1, 2, 3, yaitu IPT dulu, sheet metal sama IAM. Perhatikan. Pak Udi masuk lagi di inventor lagi. Pak Udi buka inventor lagi. Inventornya mana tadi? Oh, inventornya ketutup. Bentar, Pak Udi buka dulu untuk inventornya. Inventornya, oh ya ini. Oke, ini. Pak Udi buka inventornya dulu. Nah, ini. Nah, saya mulai lagi ya prosesnya. Pilih new, pilih metrik. Nah, tadi Pak Udi pilih yang standar milimeter IPT. Standar milimeter IPT, ya, standar milimeter IPT fungsinya untuk pembuatan part. Misalnya Pak Udi klik standar milimeter IPT, terus saya create, ya, saya create, maka hasilnya akan seperti ini. Ini belum bisa gunakan untuk gambar. Kamu pilih ini, start 2D sketch. Pilih start 2D sketch, akan ada tampilan, 3 tampilan di sini. Nah, contoh part itu ini yang tadi Pak Udi jelaskan. Ini namanya part. Tapi apa namanya? Untuk bentuknya ya ini, apa? Kosongannya ya di sini. Nanti dipilih dulu mau pandangan depan, samping atau pandangan atas. Tapi bentuk partnya adalah seperti ini. Nah, ini untuk part. Terus tadi Pak Udi menjelaskan ada sheet metal. Misalnya Pak Udi buat lagi new, ya, Pak Udi pilih sheet metal. Sheet metal untuk apa sih Pak? Di sini misalnya Pak Udi pilih yang sheet metal IPT ini, sheet metal IPT. Nah, ini loh. Pada saat kamu menggunakan sheet metal IPT, maka yang muncul adalah kamu bisa membuat plat-plat tekuan seperti ini. Misalnya membuat plat yang ditekuk L, yang ditekuk miring, itu kamu gunakan yang namanya sheet metal IPT. Nanti Pak Udi jelaskan. Ya. Lanjut lagi, yang ketiga adalah Pak Udi jelaskan tadi ada namanya standar milimeter IAM. Standar milimeter IAM. Nah, standar milimeter IAM adalah perakitan atau kita sebut sebagai assembling. Perakitan atau kita sebut sebagai assembling. Ya, tidak nanti di-create aja karena ini Pak Udi sudah ada contohnya. Ya, contohnya mana Pak? Ini yang Pak Udi sebut sebagai standar milimeter IAM, standar milimeter IAM. Sebentar ada yang masuk. Ya, standar milimeter IAM. Ini yang Pak Udi sebut sebagai standar milimeter IAM. Jadi saya ulangi, tadi Pak Udi menjelaskan 1, standar milimeter IPT itu pembuatan part. 2, untuk membuat apa namanya tekuan itu menggunakan sheet metal tadi. Ya. 3, untuk membuat assembling, ya. Kalau dibuat yang assembling ini, ya, assemblingnya adalah seperti ini. Ya. Sampai di sini dulu aja, karena nanti masih ada tugas dari Pak Wedi lagi. Sampai di sini sebelum Pak Wedi akhiri, nanti materi ini akan Pak Wedi rekam, ya, akan Pak Wedi rekam dan nanti Pak Wedi share ke kalian, ke grupnya, atau nanti bisa langsung lihat aja di video lewat Sismat. Jadi nanti Pak Udi informasikan di Sismat aja, nanti dilihat materi di video, nanti Pak Udi akan tulis pelajaran hari ini, rekaman hari ini. Ya. Sebelum Pak Udi akhiri, ya, silakan ditanyakan mengenai Sismat boleh, mengenai apa inventor materi hari ini silakan. Ada yang ditanyakan sebelum Pak Udi akhiri? Enggak, Pak. Enggak, yang lainnya sudah jelas semua ya. Ini Karisma Linda kok nggak pernah gabung dengan Pak Udi, kenapa ya? Mungkin Oscar atau yang lainnya bisa menjelaskan Pak Udi, nggak tahu. Pernah komunikasi? Apa ada masalah di HP-nya atau Nggak ada tahu, masalah Pak. yang lainnya? Nggak tahu ya. Tolong nanti diinfokan ya, karena ini materi penting. Karena nanti paling enggak kalian bisa praktek juga bisa menggambar 3 dimensi. Ya, kemungkinan insya Allah minggu depan kalian sudah bisa, untuk Sabtu depan kemungkinan sudah bisa praktek di lab.
Tapi Ya, syarat praktek adalah semua tugas Pak Widi harus diselesaikan sebelum kalian masuk. Kalau ada yang bingung silakan japri Pak Widi. Iya, Oke Pak. ya. Oke, dari Pak Widi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Silakan bisa di live. Nanti akan Pak Widi share untuk hasil daftar hadir hari ini.